Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sriningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada minggu kali ini materi kita mengenai tentang kebutuhan dan keseimbangan energi. Nah, yang pertama kebutuhan energi. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Nah, makanan dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk memperoleh energi. Makanan merupakan sumber utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, maka manusia dapat mati karena tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Nah, zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral juga harus ada dalam bahan makanan yang kita konsumsi. Nah, tubuh kita itu membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi juga dibutuhkan untuk mempertahankan suhu tubuh normal, sekitar 37 derajat Celcius. Nah, jumlah energi yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas dihitung menggunakan satuan kalori. Nah, sama halnya dengan tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Nah, makanan dibutuhkan untuk sumber energi. Satu satuan kalori itu adalah kal, menunjukkan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4.200 joule. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Kebutuhan energi setiap orang itu berbeda-beda. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang antara lain adalah usia, kemudian jenis kelamin, dan aktivitas yang dilakukan. Nah, kalori yang dibutuhkan oleh laki-laki berbeda dengan perempuan meskipun berada pada rentang usia yang sama. Nah, dua orang yang kembar sekaligus pun akan memiliki kebutuhan kalori yang berbeda, tergantung pada keadaan fisik dan aktivitasnya sehari-hari. Nah, kita akan cepat merasakan lapar pada saat selesai melakukan olahraga dibandingkan jika hanya duduk atau beristirahat. Nah, hal ini terjadi karena pada berolahraga, kalori yang dibutuhkan tubuh itu lebih banyak, sehingga pembakaran energi jauh lebih cepat dibandingkan jika hanya duduk dan beristirahat. Nah, keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Nah, di dalam kondisi ini, maka keberadaan kita akan cenderung tetap. Nah, apabila kalori yang masuk dalam tubuh melebihi kalori yang dikeluarkan, akan terjadi keseimbangan energi positif. Artinya, jaringan tubuh kita akan menyimpan kelebihan nutrisi tersebut. Nah, kenaikan berat badan dapat terjadi jika sekitar 2.500 kilokalori disimpan dalam bentuk lemak pada jaringan tubuh. Nah, sebaliknya, jika kalori yang dikeluarkan tubuh melalui aktivitas itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah kalori yang masuk dalam tubuh, maka akan terjadi keseimbangan negatif. Artinya, di dalam tubuh kita akan melakukan pembakaran simpanan nutrisi yang tersimpan dalam tubuh untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan tubuh. Kondisi ini dapat menurunkan berat badan kita. Nah, sehingga untuk menjaga berat badan agar tetap seimbang, maka kita harus menjaga agar jumlah kalori yang masuk dalam tubuh sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, di sini terdapat 3 komponen untuk menghitung kebutuhan energi, yaitu angka metabolisme basal atau disebut juga dengan AMB, atau basal metabolic rate atau disebut juga dengan BMR, kemudian aktivitas fisik dan efek makanan. Nah, di sini yang kita bahas tentang basal metabolic rate atau disebut juga dengan BMR. BMR atau AMB itu adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital. Proses tubuh vital itu meliputi mempertahankan tonus otot, sistem peredaran darah, pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi BMR, antara lain itu jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kemudian komposisi tubuh, tingkat kesehatan, suhu lingkungan, kemudian suhu tubuh, aktivitas, kemudian sekresi hormon, status gizi, kebiasaan merokok, dan keadaan hamil dan menyusui. Nah, di sini satuan untuk BMR itu adalah kilokalori atau di sini disingkat dengan kilokal ya, untuk setiap kilogram berat badan per jam. Nah,
Cara menghitung BMR berdasarkan berat badan. Jadi jika kamu ingin mengetahui BMR berdasarkan berat badan, nah di sini ada rumus untuk mencari cara menghitung BMR. Nah, untuk laki-laki rumusnya itu adalah berat badan atau BB dikali 1,0 kilokal dikali 24 jam. Ya. Nah, kemudian untuk laki-laki di atas umur 50 tahun itu rumusnya BB atau berat badan ya dikali 0,9 kilokalori dikali 24 jam. Nah, kemudian untuk perempuan itu cara menghitungnya rumusnya itu adalah BB atau berat badan dikali 0,9 kilokalori dikali 24 jam. Nah, untuk perempuan di atas umur 50 tahun itu rumusnya BB atau berat badan dikali 0,8 kilokalori dikali 24 jam. Nah, di sini kita ambil contoh. BMR seorang laki-laki berumur 54 tahun dengan berat badan 65 kg itu adalah, nah, BMR untuk laki-laki rumusnya ingat, di sini laki-lakinya tadi berusia 54 tahun. Berarti kalau 54 tahun berarti dia di atas umur 50 tahun, berarti rumusnya itu berat badan dikali 0,9 kilokal dikali 24 jam ya. Nah, jadi 65 dikali 0,9 dikali 24 dikali 1 ya, 1 kalori tadi itu jumlahnya adalah 1404 kalori atau disebut juga dengan 1404 kilokal ya, kilokalori. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai tentang keseimbangan energi. Body Mass Index atau disingkat dengan BMI atau indeks massa tubuh atau disingkat dengan IMT itu adalah salah satu cara untuk mencapai kesetimbangan energi. Nah, kesetimbangan energi itu dapat dicapai jika makanan yang dikonsumsi itu dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang sama dengan energi yang dikeluarkan. Nah, keseimbangan energi itu dapat ditentukan oleh berat badan ideal dan indeks massa tubuh atau IMT atau Body Mass Index atau disebut juga dengan BMI. Nah, di sini kita akan menentukan berat badan ideal. Nah, penentuan berat badan ideal itu dengan menggunakan rumus standar Broca, yang mana rumusnya itu adalah ini ya, berat badan atau BB sama dengan TB dikurang 100, ya, kemudian kurang 10%, kemudian lihat di sini TB dikurang 100. Nah, kita ambil contoh, seseorang dengan TB atau tinggi badan 155 cm. Nah, berat badan ideal orang tersebut itu adalah tinggi badannya adalah 155. Jadi sesuai dengan rumus ini ya. Jadi 155 dikurang 100 dikurang 10%, kemudian tinggi badannya tadi 155 dikurang 100. Nah, 155 dikurang 100 berarti 55. Kemudian dikurang 10%. Nah, di sini 155 dikurang 100 berarti 55. Nah, kemudian lihat. Nah, 55 dikurang 10/100 dikali 55 itu hasilnya adalah 5,5. Jadi 55 dikurang 5,5 hasilnya itu adalah 49,5 kg. Nah, kemudian yang kedua, penentuan indeks massa tubuh atau IMT. IMT atau BMI itu ditentukan oleh pengukuran berat badan dan tinggi badan, yang mana rumusnya itu adalah berat badan per tinggi badan kuadrat. Nah, seperti mana kita lihat di sini terdapat batas ambang BMI di Indonesia. Jadi di sini disesuaikan dengan jumlah IMT atau BMI kita masing-masing.
Nah, kita ambil contoh, seseorang dengan berat badan 65 kg dan tinggi badan 155 cm. Jadi di sini kita mencari BMI atau IMT-nya, yang mana rumusnya tadi berat badan per tinggi badan kuadrat. Jadi, kita lihat di sini ya. Berat badan berarti 65 kg per tinggi badannya itu adalah 155 cm. Sementara di rumus itu meter. Berarti kita harus merubah terlebih dahulu dari cm ke meter. Jadi 155 cm dirubah ke meter itu adalah 1,55. Nah, lihat tinggi badan kuadrat. Jadi 1,55 kuadrat. Dan hasilnya itu adalah 27,05. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang kebutuhan dan keseimbangan energi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.